Sebelumnya Anda sudah belajar bab 4 ini tentang distribusi bersama. Saya review sebentar. Ada materi tentang distribusi bersama, ya, discrete maupun continue. Ya, utamanya yang kita pelajari distribusi bersama dari dua variabel acak, ya, tapi di sini dijelaskan juga secara umum. Nah, untuk khusus dua variabel acak, kalau kita misalnya memiliki variabel acak X1 dan X2 discrete, maka kita memiliki distribusi atau PDF bersama, join PDF, lalu kita bisa menghitung atau menemukan distribusi atau PDF marginal dari X1 dengan menjumlahkan join PDF fx1 x2 dengan yang berjalan x2-nya. Lalu kalau kita ingin mencari fx distribusi marginal x2, PDF marginal x2, kita menjumlahkannya yang berjalan x1-nya. Lalu Anda juga sudah pelajari untuk kasus distribusi kontinu. Kalau kita memiliki dua variabel acak kontinu, X1 dan X2, dan PDF-nya fx1, x2, maka Anda bisa mencari marginal X1 dengan mengintegralkan terhadap X2, dan marginal dari X2 Anda peroleh dengan mengintegralkan join PDF terhadap X1. Yang mungkin Anda harus hati-hati dalam mencari PDF marginal. Ini biasanya menentukan batas integralnya, ya, batas integral. Utamanya kalau batas antara X1 dan X2 itu ada kaitannya, tidak independen. Lalu kita juga sudah belajar ini, saya kira, variabel-variabel acak yang saling independen. Kalau sebelumnya Anda sudah pernah belajar kejadian-kejadian yang saling independen, ya. Kalau ada dua kejadian yang saling independen, A dan B, maka peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Itu dua kejadian yang saling independen. Nah, kalau variabel acak independen, definisinya agak mirip, ya. Utamanya nanti kalau Anda punya variabel acaknya memiliki, misalnya ada K variabel acak, kemudian ada join PDF-nya, ada marginal, maka kalau join PDF-nya merupakan perkalian dari marginal, itu dikatakan saling independen. Saya kira Anda sudah belajar ini dan mutiara, ya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan materinya dengan distribusi bersyarat. Ya, distribusi bersyarat. PDF bersyarat. Ya. Kita ingat, kalau kita punya peluang bersyarat, misalnya peluang T1, di sini ada dua variabel acak, T dan X. T besar sama dengan T kecil ini sebuah kejadian. Saya menotasikan dengan kejadian A. X besar sama dengan X ini juga sebuah kejadian. Saya tuliskan dengan B. Maka ini ruas kiri adalah peluang A dengan syarat B.
Nah, Anda tahu tentu rumusnya peluang A dengan syarat B adalah peluang A iris B dibagi peluang B. Nah, yang peluang di atas ini sebelah kanannya, X sama dengan X, koma itu dan, T sama dengan T, artinya kejadian X sama dengan X dan kejadian T sama dengan T. Ya, berarti ini irisan dua kejadian. Nah, dalam notasi ini kita tidak pakai tanda irisan, tapi pakai tanda koma. Ya. Tapi maksudnya ini adalah irisan antara kejadian X sama dengan X dan T sama dengan T. Dibagi peluang X sama dengan X kecil, ini peluang B-nya. Nah, yang pembilangnya Anda tahu ini join PDF dari X dan T, sedangkan yang penyebutnya adalah marginal PDF dari X. Marginal PDF dari X. Nah, pemahaman ini akhirnya membawa pada atau membawa pada definisi atau menginspirasi definisi bahwa kalau kita memiliki X1 dan X2 adalah variabel acak, baik diskrit atau kontinu, join PDF-nya F X1, X2, maka conditional PDF dari X2 dengan syarat X1, conditional PDF dari X2 kalau diketahui X1 besar sama X1 kecil, itu didefinisikan sebagai notasinya fx2 dengan garis X1, pembilang sama dengan ruas kanan, pembilangnya join PDF, penyebutnya marginal dari X1 yang sebagai syarat. Ya, di sini F1 X1-nya tidak boleh sama dengan 0. Harus positif. Karena kalau 0 nanti dibagi oleh 0 tidak terdefinisi. Nah, kalau F1 X1-nya sama dengan 0 itu nanti didefinisikan PDF bersyaratnya sama dengan 0 ya. Jadi mencari PDF bersyarat di sini rumusnya Anda join PDF dibagi marginal dari syaratnya. Ya. Join PDF dibagi marginal dari syaratnya. Ini kalau X2 diberikan X1. Kalau X1 diberikan X2, ya mirip. Nih, pembilangnya join PDF, penyebutnya marginal dari X2. Kalau misalnya suatu saat Anda harus menghitung probabilitas bersyarat seperti ini. Ada X2 dan X1. X2-nya antara A dan B. Dengan syarat X1. Sama dengan X1 kecil. Nah, berarti di sini Anda mencari peluang X2 antara A sampai B. Maka Anda mengintegralkan terhadap X2 dengan batas dari A sampai B. Yang diintegralkan apa? Yang diintegralkan adalah PDF bersyarat. Ya. PDF bersyarat dari A dengan syarat B. Dari X2 dengan syarat X1. Kita lihat contoh. Kita sambil contoh. Atau sebelum contoh, kita ada sifat teorema 451. Jika X1 dan X2 variabel acak dengan join PDF Fx1, X2, marginalnya F1, X1 dan F2 X2, maka kita bisa menuliskan join PDF Fx1, X2 itu bisa dengan F1 kali X1, F1 X1 kali PDF bersyarat X2 diberikan X1, bisa juga F2 X2 kali PDF bersyarat dari X1 diberikan X2. Nah, rumus ini konsekuensi dari definisi saja. Kalau kita punya Fx2 dengan X1 kan definisinya
fx1 x2 diberikan fx1. Nah, ini kalau dikalikan silang 1. Kalau dikalikan silang fx1 x2 bisa dengan ya f1 x1 kali fx2 dengan syarat x1. Nanti kalau dibalik Anda akan mendapatkan yang belakang. Kalau independen, x1 dan x2 independen, maka syarat yang diberikan ini tidak mempengaruhi fx2 dengan syarat x1 sama dengan fx2 saja. Demikian pula fx1 dengan syarat x2 ini marginal x1 saja. Sama seperti peluang kejadian PA dengan syarat B, kalau independen ya PA dengan syarat B sama dengan PA. Nggak ada pengaruhnya. Kita lihat contoh. Contohnya saya ambil yang relatif simpel saja. Ini nggak saya bahas. 451, 452 nggak saya bahas. Ya, ini 453 contoh. Anda lihat di sini, perhatikan. Perhatikan join PDF, join density pada contoh 442. Ya, Anda bisa cek nanti, tapi rumusnya ini. Diketahuinya ini. Ya. Variabel A-nya X dan Y. Join PDF-nya X plus Y. X-nya antara 0 sampai 1. Y-nya juga antara 0 sampai 1. Nah, lalu di sini kita bisa mencari PDF bersyarat dari Y dengan syarat X. Ya, Anda tentu bisa juga sebaliknya. Rumusnya adalah, tadi sudah kita pelajari, PDF bersama fx, y dibagi marginal dari X atau F1X. Fx-nya sudah diketahui, yaitu X plus Y. Maka yang harus kita cari adalah marginal dari X. Nah, ini yang saya tulis merah, marginal dari X. Ya, karena continue, maka kita mengintegralkan fx, y dengan batas y, karena kita mencari marginal X. Batas y-nya berapa? Y-nya dari 0 sampai 1. Maka di sini batasnya 0 sampai 1. Fx, y-nya disubstitusi, X plus Y. Integralkan terhadap Y, ini hasilnya. Masukkan batasnya. Hasilnya X plus setengah. Ya. X plus setengah. Lalu substitusi, sehingga kita mendapatkan Fy dengan syarat X adalah X plus Y dibagi X plus setengah. Nah, sekarang batasnya adalah batas milik Y. Karena ini PDF dari Y dengan syarat X. Jadi batasnya batas dari Y. Batas Y-nya berapa? Antara 0 sampai 1. Lalu contoh, kalau kita misalnya ingin mencari peluang Y-nya antara 0 sampai setengah dengan syarat X-nya sama dengan 0,25 seperempat. Batas peluang Y 0 sampai setengah, berarti DY di sini. DY batasnya dari 0 sampai setengah. Ya. Peluang Y antara 0 sampai setengah. Integralnya terhadap DY. Yang integralkan apa? PDF bersyarat. PDF bersyaratnya tadi yang X plus Y dibagi X plus setengah. Tapi X-nya diketahui 0,25, maka X-nya boleh diganti. X-nya tinggal diganti dengan 0,25. Integral ini 0,25 plus Y dibagi bawahnya 0,25 plus 0,5, 0,75.
tidak sulit mengintegralkan, ya, Anda akan peroleh hasilnya 1/3. Ya, ini contoh mencari PDF bersyarat. Nanti mungkin saya berikan contoh lagi, satu lagi. Tapi sebelum saya berikan contoh lagi, saya lanjut dulu dengan materi berikutnya. Section terakhir di bab ini, judulnya random sample, sampel acak. Ya. Sampel acak. Nah, dalam hal ini kita X, kalau kita punya variabel acak X ini kita interpretasikan sebagai populasi. Ya. Jadi X-nya ini, fx-nya ini menyatakan PDF dari populasi. Ya. Nah, dari populasi tersebut kita mengambil sampel, ya, sampel XI. Ya. Ada misalnya kita mengambil N sampel X1 sampai XN. Nah, sampel ini kita peroleh dari populasi X. Oleh karena itu, XI ini PDF-nya F juga, sama dengan PDF dari populasi. Jadi setiap sampel yang kita ambil dari populasi, PDF-nya sama dengan PDF dari populasi. Karena sampelnya acak, tidak saling mempengaruhi, maka sampel X1, X2, dan seterusnya itu nanti saling independen. Ya. Jadi nanti ada definisi, atau sebelum ke definisi, jadi X ini fx, ini populasi. Dari populasi ini kita ambil sampel, X1 sampai XN, masing-masing punya PDF sama, identik distribusinya, dan juga XI-nya saling independen. Jadi pengertian sampel acak adalah ini dalam kotak. Himpunan variabel acak X1 sampai XN dinamakan sampel acak dengan ukuran N dari populasi fx jika join PDF-nya sama dengan perkalian dari fx1 kali fx2 sampai fxn. Ya. Artinya saling independen. Jadi di dalam buku ini, seluruh buku ini, atau bahkan dalam setiap buku statistik statistik matematik, kalau Anda menjumpai istilah random sample, sampel acak, maka sampel acak tersebut, misalnya X1 sampai XN, ini memiliki dua ciri. Yang pertama, sampel X1 sampai XN itu saling independen, ya, dan kemudian distribusinya sama atau identik, ya, distribusinya sama. Kalau dalam bahasa Inggris disingkat sebagai independent and identically distributed, atau sering disingkat dengan IID. Jadi kalau Anda menjumpai singkatan IID dalam baca buku, baca jurnal, IID itu artinya independent and identically distributed. Distribusinya saling independen dan identik. Nah, untuk sampel acak itu memiliki sifat IID. Itu saja di bab ini yang ingin saya, di section ini yang ingin saya tegaskan. Empirical distribution saya lewat saja. Saya ingin berikan tambahan contoh tentang tadi, join PDF bersyarat. Sebentar. PDF bersyarat.
Iya, ini apa namanya, saya ingin berikan contoh. Nah, mana tadi? Ini aja nih. Nah, kita punya banyak space di sini. Nomor berapa ini? Nomor 30 lah. Anggap X dan Y variabel ajak continue dengan join PDF fx, y sama dengan 60x kuadrat y jika x-nya lebih dari 0, y-nya lebih dari 0, x plus y kurang dari 1, dan 0 untuk yang lain. Pertanyaannya di sini ada 3. Pertama ada ditanya marginal X, lalu yang kedua conditional PDF dari Y diberikan X sama dengan X, tadi teorinya sudah kita pelajari, lalu yang C kita menghitung peluang Y lebih dari 1 apabila diketahui X sama dengan 0,5. Jadi X kecilnya sama dengan 0,5. Saya berikan contoh. Sebentar. Jadi sport setnya, kalau kita gambar daerah ini, ya, kalau ini sumbu X, sumbu Y, X-nya positif, 0, kemudian ada X plus Y kurang dari 1. Untuk X plus Y kurang dari 1, kalau X-nya 0, Y-nya 1, kalau Y-nya 0, X-nya 1, ya. Sehingga kita punya garis satu di sini ya. Ini adalah garis X plus Y sama dengan 1, lalu wilayah ini adalah wilayah sport setnya, wilayah X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, lalu X plus Y kurang dari 1. Pada wilayah yang saya arsir itu yang punya PDF fxy 60x kuadrat Y. Nah, kemudian pertama Anda ditanya tentang marginal dari X. Ya, jadi F1X. Tentu Anda mengintegralkan terhadap Y. Mengintegralkan terhadap Y. Nah, batasnya berapa? Mencari batas Y. Batas Y tentu dari atas bawah sampai atas. Ini batas Y dari bawah ke atas. Batas bawahnya itu sumbu mendatar atau garis Y sama dengan 0. Sumbu atasnya. Ini garis X plus Y sama dengan 1. Berarti kalau Y-nya sama dengan 1 min X. Berarti batasnya Anda tuliskan. Batas bawahnya 0. Batas atasnya 1 min X. Kalau Anda hitung, integral 0 sampai 1,
1 min X, fx-nya berapa? 60. X kuadrat Y, dy, integralkan terhadap Y, berarti X-nya dianggap konstan. Anda bisa tuliskan integral Y setengah Y kuadrat, berarti hasilnya 30 X kuadrat Y kuadrat, dengan batas Y-nya mulai dari 0 sampai 1 min X. Masukkan untuk batas Y, 30 X kuadrat, Y kuadrat, 1 min X kuadrat, dikurangi Y kuadrat, Y-nya 0 kuadrat, sehingga Anda mendapatkan 30 X kuadrat kali 1 min X kuadrat. Nah, bagaimana mencari batas X? Ya, batas X-nya, apakah X-nya lebih dari 0 atau seperti apa? Nah, batas X-nya tentu dari kiri ke kanan. Batas X-nya. Batas X-nya dari kiri ke kanan. Batas X-nya dari kiri itu 0. Nah, kanannya garis hitam ini. Kalau sebentar, sorry ya. Bukan itu. Atasnya. Gimana bisa undo enggak? Saya bisa undo. Ya. Oke, kalau batas X-nya kita ngelihatnya ya nilai X-nya itu dari berapa sampai berapa. Nah, batas X-nya ini tidak tergantung Y. Ya, perhatikan. Batas X-nya di sini tidak tergantung Y. Batas X-nya dari 0 sampai 1. Kita bisa cek. Karena F1 adalah PDF, kita harus cek bahwa integral 0 sampai 1 F1X dx itu harus sama dengan 1. Di bawahnya saja. Integral 0 sampai 1. 30x kuadrat. Yang 1 min X dikuadratkan saya tulis dulu 1 min X dikuadratkan dx. Integral 0 sampai 1. 30x kuadrat. 1 dikurangi 2x plus x kuadrat dx. Sebelum diintegralkan, didistribusi dulu. Diintegralkan menjadi 10x pangkat 3. Yang ini dibagi 4, 15. 36 bagi 5. Batasnya dari 0 sampai 1. Sebentar, ada yang salah hitung kali. Ada yang salah hitung kelihatannya.
1 min 20 kuadrat. Min 60, 30. Oh, ini bukan. Sepuluh, 60 bagi 4, 15. Oke, ya benar-benar. Kalau kita masukkan 10 kali 1 pangkat 3 dikurangi 15 kali 1 pangkat 4 ini tambah 6 kali 1 pangkat 5 dikurangi, kalau 0 dimasukkan semuanya akan serangan 0. Terlihat di sini bahwa integralnya 1, maka benar PDF, sehingga batasnya di sini benar ya. Apa namanya? Tidak tergantung pada Y. Ya, batasnya ini. Cek. Jadi terjawab sudah bagian A, marginal dari F1 dari X, ini. Lalu sekarang yang B, apa ini? PDF dari Y dengan syarat X. Oke, kita tinggal pakai rumus saja. Yang B dari FY dengan syarat X menurut rumus adalah PDF bersama Fx, Y dibagi dengan marginal X, apa tadi, 60 X kuadrat Y dibagi marginalnya apa tadi, 30 X kuadrat lalu 1 min X kuadrat, bisa disederhanakan, 30 bagi 60-nya 2, X kuadrat dibagi X kuadrat habis, tinggal Y per 1 min X dikuadratkan. Nah, sekarang baru di sini batasnya batas Y. Ya, batas Y. Batas Y-nya di sini lihat pada gambar. Kalau sebelah kiri ada 0 sampai 1. Tapi dalam join PDF kita mengambil batasnya dari yang segambar merah ini, dari bawah sampai atas. Batas bawahnya itu 0, batas atasnya adalah garis hitam 1 min X. Kita cek bahwa karena PDF itu merupakan atau memenuhi sifat integralnya harus 1. Integral 0 sampai 1 min X FY dengan syarat X dy ini harus sama dengan 1. Ya. Batas Y-nya dari 0 sampai 1 min X, maka saya tulis integralnya batasnya dari 0 1 min X sampai 1 min X, PDF marginalnya FY dengan syarat X dy. Nah, ini kalau disubstitusi 0 sampai 1 min X, ini 2Y dibagi 1 min X kuadrat,
dy. Yang x-nya dianggap konstan, integral y 2y adalah y kuadrat. X-nya tidak berubah. Nah, batas y-nya mulai dari 0 sampai 1 min x. Kalau ini kita substitusi, y-nya 1 min x dulu, kuadrat, per 1 min x kuadrat, lalu batas bawahnya 0, 0 kuadrat, 1 min x kuadrat. Yang depan 1, belakangnya 0, benar integralnya 1. Kalau Anda buat batas y-nya bukan dari 0 sampai 1 min x, ya, kalau batasnya misalnya 0 sampai 1, nanti Anda nggak ketemu. Integralnya nggak akan 1. Tapi kalau batasnya y-nya 0 sampai 1 x, ini integralnya akan sama dengan 1. Ya. Itu yang B. Nah, lalu yang C, kita lihat yang C. Yang C apa ini? Peluang Y lebih dari 0,1 dan X-nya setengah. Peluang Y-nya lebih dari 0,1 dengan syarat X sama dengan setengah. 0,5. Tentu ini integral, mulainya batasnya dari 0,1. Lalu di sini adalah PDF bersyarat dari Y dengan syarat X, lalu dy. Di mana X-nya nanti diganti setengah. Ya. Nah, tadi batas Y-nya adalah 0 sampai 1 min X. Maka untuk X sama dengan 0,5, batas Y jadi 0, Y sampai 1 min 0,5. 0,5. Oh, bisa. Sehingga integralnya 0,1 sampai 0,5. Mana tadi fy dengan syarat x-nya tadi 2y dibagi 1 min x kuadrat, x-nya setengah. 1 min 0,5 kuadrat dy. Ya. Nah, integral 0,1 sampai 0,5. Penyebutnya 1 dikurangi setengah, itu setengah dikurangi setengah dikuadratkan 1/4 dibagi 1/4 berarti hasilnya 8y
Y, hasilnya 4Y kuadrat, batasnya 0,1 sampai 0,5. 4 kali setengah kuadrat, 1/4. 1 dikurangi 4 dikali 0,1, 0,001. Sorry, salah. 4 kali 4/100. Hasilnya 96/100. Ya, bisa dibagi 2. Berapa ini? 50. 8/50. 58 bagi 2. 24. Ya, bisa disederhanakan lah ya. Jadi ini cara mencari. Berikutnya saya ingin Anda biar lebih paham, kerjakan soal atau tugas ya. Ini nomor 31. Ya, ini nomor 29. Dua soal. Nomor 29 dan 31. Ya, save dulu. Udah. Kita kirim dulu. Saya kirim dulu lewat WA ke PJ ya. File yang ada catatannya sudah saya kirim ke PJ ya. Silakan PJ-nya sebarkan ke teman-teman. Ya, baik, Prof.
Saya akan masuk ke sebentar. Kalau dilihat di RPS itu bab 5 itu tidak dimunculkan di dalam RPS, tapi saya akan jelaskan bagian dari bab 5 yang saya kira penting untuk Anda ketahui. Sebentar. Ya, kita lanjut ya dengan materi ini di bab 5. Judulnya Properties of Random Variables, sifat-sifat dari variabel acak. Saya hanya ambil beberapa bagian saja, apa yang dipelajari di sini. Yang pertama, sifat-sifat dari ekspektasi. Kalau sebelumnya ekspektasi yang kita pelajari pada satu variabel acak, ekspektasi yang bersifat linier ya. Nah, di sini ekspektasi, sifat-sifat ekspektasi yang diberlakukan pada beberapa variabel acak. Secara umum, kalau kita punya vektor atau ada K variabel acak X1 sampai XK, lalu ada join PDF-nya, baik discrete atau continue ya. Lalu kita punya suatu fungsi dari X1 sampai XK, kita notasikan dengan Y. Lalu kita ingin menghitung ekspektasi Y, maka kalau discrete, ekspektasi dari Y-nya kan ini, U X1 sampai XK. Ekspektasinya itu menjadi multiple sum dari yang fungsinya ya kita kalikan dengan PDF-nya. Dikalikan dengan PDF-nya. Kalau apa namanya continue, di sini kita apa namanya integralkan ya, kita integralkan multiple integral ini, multiple integral terhadap seluruh variabel X-nya, X1 sampai XK kalau continue. Biasanya yang kita pelajari kebanyakan yang dua variabel acak saja, tapi ini secara umum. Nah, salah satu contohnya adalah yang di teorema 522. Kalau kita hanya punya variabel acak X dan Y, join PDF-nya X1, 2, kita ingin mencari ini, maka ternyata ekspektasi dari X1 tambah X2 bisa dihitung menjadi ekspektasi X1 saja ditambah ekspektasi X2. Ya. Jadi di sini U dari X1, X2 adalah X1 plus X2. Ya. Nah, tentu ini artinya yang sebelah kiri adalah double integral ya dari X1 plus X2 kali Fx1, X2 dx1 dx2. Itu artinya yang sebelah kiri. Ya, batasnya secara umum dari min tak hingga sampai tak hingga, nanti bisa disesuaikan support setnya. Ya.
Nah, yang di sebelah kanan, ekspektasi X1 ini adalah integral min tak hingga sampai tak hingga dari X1 kali PDF bersama dari X1 dan X2 dx1 dx2. Yang X2 serupa. Ini adalah integral min tak hingga sampai tak hingga X2 join PDF Nah, tentu saja kalau Anda sudah bisa mencari marginalnya, ini boleh saja nanti dihitung menjadi integral min tak hingga sampai tak hingga. Kalau Anda sudah tahu marginalnya dari X1, F1, X1, dx1. Ya, ini sama ini nanti. Ya, hasilnya akan sama ini. Ya, buktinya ini Anda lihat nih. Ekspektasi X1, X2 kan ini. Lalu dipecah jadi 2, ini X1, ini X2. Ya. Pengintegralan. Nah, nanti akan dengan ekspektasi X1 terhadap marginal, ekspektasi X1, ekspektasi X2. Secara umum, ini berlaku ini. Kalau ada K variabel acak, ekspektasi kombinasi linier dari X1 AI XI sama dengan sigma dari AI ekspektasi XI. Berikutnya, teorema 523, jika X dan Y-nya independen, lalu G dan H suatu fungsi, maka ekspektasi dari Gx kali Hx, Hy, Anda bisa hitung ekspektasi Gx dikali dengan ekspektasi dari Hy. Ya, independen itu menjadi perkalian. Buktinya simple. Nah, berikutnya adalah kovariansi. Kovariansi. Anda sebelumnya kenal variansi. Nah, kovariansi dari X dan Y itu definisinya simbolnya cov X, Y sama dengan ekspektasi dari X dikurangi mu X. Mu X-nya adalah ekspektasi dari X dikali Y dikurangi mu Y. Ya. Notasinya sering digunakan sigma dengan indeks XY. Jadi mu X itu adalah ekspektasi dari X. Mu Y tentu ekspektasi dari Y. Kalau Anda gunakan definisi, Anda bisa membuktikan teorema ini. Ya. Tidak susah. Saya nggak jelaskan. Nah, yang penting teorema, kalau kita ingin mencari kovariansi X dan Y, ini bisa dirumuskan dengan cov X, Y adalah ekspektasi X kali Y dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi dari Y. Ya. Dan kovariannya akan 0 kalau X dan Y-nya independen. Ya. Kalau X-nya sama dengan Y, kalau kovariansi X, X-nya saya ganti Y, akan menjadi ekspektasi X kali X, dikurangi dari ekspektasi X dikali ekspektasi Y-nya sama ekspektasi X. Nah, ini menjadi variansi. Jadi kovariansi X, sama saja dengan
variansi ya. Ini dengan variansi. Buktinya tidak susah, biar apa namanya bisa berlatih. Ini tugas yang ketiga. Tadi sudah ada 2 soal, ini tugas yang ketiga. Nah, sifat variansi berbeda dengan sifat ekspektasi. Kalau variansi X1 tambah X2, itu sama dengan variansi X1 tambah variansi X2, masih ada tambahan kovariansi, 2 kali kovariansi dari X1 dan X2. Tapi kalau independen, jika independen, maka kovariannya 0. Tadi kan di atas kovariannya 0 kalau X dan Y-nya independen. Maka kalau independen, variansi X1 ditambah variansi X2 sama dengan variansi X1 ditambah variansi X2. Buktinya coba kita lihat, tidak sulit. Ya, ini variansi X1 plus X2. Yang ini adalah definisinya. Definisi dari variansi X1 plus X2, yaitu ekspektasi dari X1 plus X2 dikurangi ini. Lalu ini dikelompokkan saja, diatur. Lalu ini dikuadratkan. Ya, yang di dalam ekspektasi. Lalu ini menggunakan sifat linier. Yang dua kalinya muncul 2 kali ini, ya ini tidak lain adalah 2 kali kovariansi. Ya, itu buktinya. Ini secara umum, ya kalau ada K, tapi kalau independen, kovariansinya nggak muncul. Nah, satu lagi korelasi. Ya, korelasi. Korelasi itu apa pengertiannya? Korelasi ini pengertiannya. Jika X dan Y paralel acak dengan variansi X sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, lalu ada kovariansinya X sigma XY, maka kita mendefinisikan koefisien korelasi. Koefisien korelasi antara X dan Y itu adalah kovarian dibagi sigma X ini akar varian, ya, akar varian. Sigma Y juga akar varian. Jadi ini koefisien korelasi. Ya, koefisien korelasi. Jadi kovariansi dibagi akar variansi X kali akar variansi Y. Nah, Anda mungkin sudah tahu bahwa koefisien korelasi itu nilainya antara -1 dan 1. Ya. Lalu kapan bernilai 1 atau -1? Itu apabila X dan Y-nya membentuk garis lurus. Ya. Hubungan antara Y dan X berupa garis lurus Y sama dengan AX plus B dengan probabilitas 1. Ya. Nah, di mata kuliah StatMat ini dibuktikan bahwa rho antara -1 sampai 1 dan 1 atau -1 kalau X dan Y-nya dengan probabilitas 1 berupa garis lurus. Ya. Kita lihat buktinya biar Anda tahu. For convenience, ya, untuk lebih mudahnya, lebih enaknya, kita gunakan notasi mu1 itu mu X, mu2 itu mu Y, sigma 1 itu untuk
akar variansi atau simpangan baku X, sigma 2 itu untuk sigma Y, simpangan baku dari Y, lalu sigma 1, 2 itu sigma X, Y. X sama X, Y. Kovariansi, ya. Itu untuk notasi. Nah, untuk membuktikan 532, nah ini trik ini. Kita definisikan suatu variabel acak V yang sama dengan Y dibagi sigma 2 dikurang rho kali X dibagi sigma 1. Ya. Dan kenapa membentuk ini? Ya ini triknya, apa namanya, strateginya. Berarti ini boleh saya tulis V sama dengan sebut saja apa namanya U plus V gitulah. Ya. Dengan U-nya adalah Y per sigma 2, V-nya sama dengan minus rho X per sigma 1. Lalu kita punya variansi B sama dengan variansi U plus V. Ini tadi sudah kita pelajari. Variansi U plus variansi V plus 2 kovarian antara U dan V. Maka kita masukkan di sini variansi U. Berarti ini sama dengan variansi Y per sigma 2 plus variansi V min rho X per sigma 1 ditambah 2 kovariansi Y per sigma 2 dan min rho X per sigma 1. Nah, variansi Y per sigma 2 itu 1 sigma 2 kuadrat kali variansi Y. Lalu yang variansi min rho X per sigma 1 itu min rho per sigma 1 kuadrat kali variansi X plus 2. Nah, 2 dari kovariansi Y per sigma 2, min rho per min rho kali X per sigma 1, kita gunakan tadi sifat kovariansi yang tadi kita tidak bahas. Nih, kovariansi AX, BY, saudara A kali B kovariansi XY. Ya, A, B, A kali B kovariansi XY. Kita tulis. A-nya adalah 1 sigma 2, B-nya adalah min rho per sigma 1, ya, ini tadi A-nya 1 sigma 2, B-nya min rho per sigma 1, kovariansi X, Y. Ya, ini 1 sigma 2 kuadrat. 1 sigma 2 kuadrat itu ya sama aja dengan ini.
sama dengan ini. Lalu variansi Y-nya ini sigma 2. Nah, min rho per sigma 1 kuadrat, karena kuadrat rho-nya minusnya bisa hilang. Variansi X-nya sigma 1, min 2, rho sigma 1, sigma 2, kovariansi Y-nya ya, kovariansi X-nya sigma 1, sigma 2. Anda bisa cek kalau ini disederhanakan bentuknya menjadi ini. Ya, bentuknya menjadi 1. Oh, ini bisa di ini apa sigma kuadrat dibagi sigma kuadrat kan habis tinggal 1. Ini sigma 1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat habis tinggal rho kuadrat. Lalu min 2. Nah, yang sigma 1 2 dibagi sigma 1 kali sigma 2 ini tidak lain adalah koefisien korelasi. Ini sendiri rho. Sehingga min 2 rho kali rho hasilnya min 2 rho kuadrat. Sederhanakan menjadi 1 min rho kuadrat. Nah, kita tahu variansi itu nilainya nggak pernah 0, nggak pernah negatif. Ya, variansi itu nilainya tidak pernah negatif. Varian B-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, 1 min rho kuadrat lebih dari 0. Ya, tentu di sini rho-nya nggak boleh lebih dari 1. Nggak boleh kurang dari min 1. Rho-nya harus antara 1 dan min 1. Kalau rho-nya Anda ganti 2 misalnya, 1 min rho, 1 min 2 kuadrat, 1 min 4, min 3, negatif. Tapi kalau rho-nya setengah, 1 min setengah kuadrat, positif. Rho-nya seperempat, 1 min seperempat kuadrat, positif. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa rho-nya itu antara min 1 dan 1. Dari sini dapat simpulkan rho-nya antara min 1 dan 1. Nah, berikutnya. Untuk membuktikan 533 itu apa tadi? Rho itu plus minus min 1. Jika Y sama dengan AX plus B dengan probabilitas 1. Kita lihat di sini. Untuk membuktikan 53, perhatikan bahwa rho sama dengan plus min 1. Jika rho sama dengan 1 atau min 1, itu artinya variansi W-nya 0. Ya. Kalau variansi B-nya 0 itu artinya konstan. Ya. Konstanta itu variansinya 0. Ini ada apa namanya? Ada materi yang nggak kita bahas di bab 2, teorema 247. Tapi intinya kalau variansi B-nya 0, maka B-nya itu konstan. Dan konstannya itu sama dengan rata-ratanya. Ya kalau Anda punya variabel konstan X sama dengan 5 dengan probabilitas 1, ya kalau 5 rata-ratanya ya 5, artinya kalau konstan 5 rata-ratanya ya 5, berarti peluang W sama dengan mu W sama dengan 1. Sehingga dengan probabilitas 1, Y per sigma 2, atau W-nya kan tadi ini.
Y per sigma 2 dikurangi X rho per sigma 1 ini kan tadi W. Sama dengan konstan. Y-nya diganti dengan mu Y. Ya. X-nya diganti dengan mu X atau mu 1. Dan dari bentuk ini, saya blok hijau. Ya. Itu bisa ditulis secara umum, nanti bentuknya Y sama dengan AX plus B, ya, dengan A-nya, ya perlu sedikit coret-coret, tapi tidak susah. A-nya itu ini, dan B-nya itu ini. Ya. Jadi, Y-nya berbentuk linier. YX-nya berbentuk garis lurus. Tapi teoremanya tadi di sini kan jika dan hanya jika. Artinya membuktikannya harus dua arah, tadi dari kiri ke kanan, lalu harus juga dibuktikan dari kanan ke kiri. Maka di sini dikatakan kehabisan warna. Makanya di sini. On the other hand, jika Y berbentuk garis lurus, maka lagi-lagi menggunakan teorema di bab 2 dan 524. Sigma 2 kuadrat sama ini, sigma kuadrat ini. Dan dalam hal ini rho-nya sama dengan A di bagian rambut tolak A, sehingga rho-nya sama dengan 1 kalau A-nya positif, dan min 1 kalau A-nya negatif. Ya. Ini nanti Anda lihat di bagian apa namanya, bagian depan teoremanya ya, teorema 24. Itu namanya teorema 24. Gampang, tidak susah. Jadi dengan di sini Anda menjadi tahu rho itu benar antara min 1 sampai 1 dan 1 atau min 1 kalau hubungan antara Y dan X berupa garis lurus. Sebentar, conditional expectation dibahas enggak? Sebaran bersyarat, nilai harapan dan ragam bersyarat. Oh, dibahas ini. Nilai harapan dibahas ini. Oke. Berikutnya, harga harapan bersyarat. Ini simple, ya. Jadi kalau Anda punya X dan Y memiliki PDF bersyarat atau Y dengan syarat X diketahui, ya. Jadi diketahui ini PDF bersyarat. Maka kalau mencari ekspektasi bersyarat saja, ekspektasi dari X, Y dengan syarat X, ya kalau di script sigma kali Y dikalikan dengan PDF bersyarat. Kalau continue, integral Y kali PDF bersyarat dy. Ya. Jadi apa namanya, definisinya mengikuti saja. Kalau ekspektasi bersyarat berarti gunakan PDF bersyarat. Jadi di sini kalau ekspektasi bersyarat, maka Anda di sini gunakan PDF bersyarat. Contoh, mungkin agak cepat saja, contoh di sini, contoh 4.
Di bagian atas ada contoh 452, nanti silakan dilihat. Intinya ada 2 variabel acak X dan Y, lalu PDF dari Y dengan syarat X itu sudah diketahui ini. Ya, jadi sudah hasilnya seperti ini dengan batas Y-nya juga sudah diketahui. Maka kalau Anda ingin mencari PDF ekspektasi bersyarat, ya, maka ekspektasi bersyarat tersebut ya tidak lain akan sama dengan integral batas Y, batas Y-nya dari 0 sampai X per 2 dari Y, lalu PDF bersyaratnya FY dengan syarat X di Y. Ya. Nah, PDF bersyaratnya itu ya, ini PDF bersyaratnya ini adalah diambil dari ini. PDF bersyaratnya. Nih, ya, akan ketemu seperti ini. Ini ekspektasi bersyarat. Ekspektasi bersyaratnya hasilnya ada X-nya. Nanti kalau X-nya diketahui tentu ini menjadi bilangan. Tapi ini bilangan ya, ini bilangan. Hasilnya bilangan. Nanti kalau Anda mengganti Y dengan syarat X, ini variabel acak, maka hasilnya akan sama dengan X per 4. Ya. Nah, ini variabel acak. Sehingga karena ini variabel acak, Anda bisa menghitung ekspektasinya lagi. Kalau Anda hitung ekspektasi dari X per 4, maka yang Anda ambil ekspektasinya tidak lain adalah ekspektasi dari ekspektasi Y dengan syarat X. Tentu ini Anda bisa hitung dengan integral ya. X-nya dari 0 sampai 2 dari X per 4 lalu dikali dengan PDF-nya X. Ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya nanti akan sama dengan ekspektasi dari Y. Ya. Anda bisa cek, hasilnya akan sama dengan ekspektasi dari Y. Dan ini secara formal dibuat teorema bahwa double ekspektasi dari Y dengan syarat X akan sama dengan ekspektasi dari Y. Ya. Jadi ini kalau Anda hitung, kalau X-nya diketahui, nanti akan sama dengan ekspektasi Y. Jadi Anda hitung juga ekspektasi Y, nanti Anda akan sama hasilnya. Ya. Ini buktinya tidak sulit ya untuk kasus kontinu. Ekspektasi yang di depan ini ekspektasi
terhadap variabel acak X, ekspektasi yang di dalam, ekspektasi terhadap variabel acak Y. Ekspektasi terhadap variabel acak Y. Ya, yang contoh tadi di sini ditulis apa sudah dihitung juga ternyata akan sama dengan sepertiga. Hasilnya sama sepertiga. Cek sendiri. Yang variansi bersyarat saya tidak bahas secara detail, saya hanya tunjukkan saja rumusnya yang saja ini. Ini variansi bersyarat, rumusnya seperti ini. Kalau Anda mau menghitung rumus pakai rumusnya ini, saya nggak bahas apa namanya buktinya. Anda silahkan bisa pakai rumus ini. Variansi bersyarat itu bisa ekspektasi Y bersyarat, variansi dari Y bersyarat X, ekspektasi Y kuadrat dibagi ekspektasi Y dikuadratkan, tapi semuanya bersyarat. Jadi mirip saja dengan yang biasa, hanya di sini ditambah dengan syarat. Ya. Saya kira ini sesuatu yang penting ini. Multivariat normal, saya nggak tahu, mungkin nanti perlu dibahas tersendiri. Join moment generating function. Pokoknya ini nggak perlu ini momen yang pertemuan 10 ini. Oke, saya kira sudah banyak yang kita pelajari hari ini ya. Kalau ditambah lagi nanti Anda malah bingung. Kita sampai harga harapan bersyarat dan variansi bersyarat. Mungkin ada baiknya Anda, jadi mungkin nanti kita berikutnya nanti kita bisa bahas ini. Nggak banyak ini. Ya. Atau saya habiskan aja lah sekaligus. Ya. Kok mau ada? Join moment generating function. Nah, saya ambil kalau kita punya X dan Y, maka fungsi pembangkit momen dari X pada titik T1 adalah ekspektasi dari E pangkat T1X. Kalau fungsi pembangkit momen dari Y pada titik T2 adalah ekspektasi dari E pangkat T2 kali Y. Lalu kalau kita momen generating function dari X dan Y, simbolnya pada titik T1, T2, ini definisinya adalah ekspektasi dari E pangkat T1 X plus T2 Y, ya. E pangkat T1 X plus T2 Y. Kalau kalau T2-nya diganti 0 menjadi E pangkat T1 saja, kalau T2-nya diganti 0 menjadi E pangkat T1 X saja, maka menjadi fungsi pembangkit momen dari X. Kalau kalau T1-nya diganti 0, maka menjadi fungsi pembangkit momen dari Y saja. Dan kalau independen, ya, jika independen, ya, maka
akan sama dengan E pangkat P1X kali E pangkat P2Y. Jadi MX P1 kali MY P2. Maka kita punya ini kalau independen. Ya, itu saja yang fungsi pembangkit momen. Yang join. Saya save. Nanti saya kirim lagi ke apa namanya 12. Cuman saya ingin Anda sekarang ada soal yang saya ingin Anda kerjakan biar paham. Ini bentar yang lebih mudah dulu. Ya, ini nomor 4. Ini discrete, ini apa sederhana soalnya, biar Anda paham. Lalu yang continue langsung ini saja. Nomor 11. Jadi nomor 4 dan nomor 11. Saya kirim ya. Oke, itu aja materinya hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Prof. Ini untuk tugasnya individu atau kelompok, Prof? Kelompok aja. Oke. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nanti untuk materi minggu depan, kita akan masuk bab berikutnya. Nanti mohon Bu Tiara mengajar ya. Bu Tiara, ada nggak Bu Tiara? Ya, baik, Prof. Ya. Hari Senin nanti Ibu masuk bab selanjutnya. Saya hari Senin depan ada acara sidang terbuka di Natalis. Saya nggak bisa mengajar. Mohon Ibu ya mengajar ya dari minggu depan ya. Baik, Prof. Oke, itu saja hari ini. Makasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih. saya keluar.